Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Hari ini kita akan membahas tukang investasi. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi di dunia investasi properti dan juga sebagai seorang dosen di Sekolah Properti Terkemuka di Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti yang ingin mendalami tentang investasi properti lebih jauh lagi. Topik kali ini tentang tukang investasi itu terinspirasi dari satu percakapanku dengan seorang kawan notaris gitu loh. Jadi udah lama nggak kontekan, dulu kita pernah pakai jasanya dia, terus kemudian aku iseng-iseng, aku ada kebutuhan, ada keperluan, aku telepon dia, terus aku tanya gitu loh, Bu, masih inget gak sama saya gitu loh, ya kan? Oh iya, gue inget nih, dia bilang, ya kan, gue inget nih, lu kan yang tukang investasi itu, dia bilang. Ya jadi itu percakapan yang kalau ingat-ingat lagi itu jadi geli gitu loh, jadi geli mendengarnya, jadi kayak apa sering senyum-senyum sendiri gitu loh. Jadi kayak kamu mau bagaimana, kamu akan dikenal orang gitu loh. Orang akan ingat kamu seperti apa. Ya seperti kata pepatah lah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Jadi apa yang kamu mau orang ingat tentang kamu itu penting sih, ya. Jadi kamu akan dikenal oleh orang tuh seperti apa, sebagai apa. Nah ini semua tergantung balik kepada perilaku kamu sendiri gitu loh. Nah, bicara tentang investasi, jadi banyak orang masih berkonotasinya itu negatif. Bahkan di salah satu surat kabar nasional itu, kalau kita mencantumkan iklan dengan kata-kata investasi, itu langsung di blok gitu loh, nggak boleh gitu loh. Ya, jadi sebenarnya ini aku cukup sesalkan sih ya. Bahkan seharusnya anak-anak itu sejak di bangku sekolah itu sudah diajarkan tentang investasi. Mereka mengerti tentang investasi karena kalau mereka paham tentang investasi, mereka percaya nggak akan terlalu kesulitan tentang dalam hal perihal finansial keuangan gitu loh. Nah tapi sedihnya itu dalam kurikulum nasional kita, baik di SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun itu tidak ada satupun kurikulum tentang investasi ataupun pendidikan finansial keuangan, itu nggak ada sama sekali. Investasi ini memang beresiko, itu setuju. Tapi bukan berarti kita harus menjauhi. Justru kita harus memahami tentang investasi ini. Kenapa? Karena investasi ini adalah menjadi salah satu-satunya modal kita itu untuk bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Memang sih banyak sekali kejadian kalau kita dengar di TV ya, banyak investasi bodong yang terjadi dan dari banyak orang yang tidak bertanggung jawab gitu, sehingga membuat kata-kata investasi ini terkadang berkonotasi jadi negatif. Sekali lagi, jangan kita menjauh dari investasi, justru kita harus mendekat, kita harus memahami resikonya, kita harus mengerti nih investasi ini seperti apa ya, gitu loh, ya kan? Terus resikonya seperti apa ya? Pasti selalu akan ada resiko, itu pasti akan ada. Dalam tindakan apapun, ya, pasti ada resikonya. Jadi misalnya misalkan kamu jalan kaki deh, kamu jalan kaki aja, pasti ada resikonya. Kenapa? Karena resikonya mungkin kamu bisa keserempet mobil, atau kamu bisa kesandung batu dan kamu terjatuh, ya kan? Atau mungkin kamu sedang memasak, lagi masak, terus kemudian kamu kecipratan minyak, itu juga pasti ada resikonya kan. Kamu kecepatan minyak, terus kemudian tangan kamu melepuh dan lain sebagainya. Nah terus tentunya ada dong cara-cara menanggulangi resikonya. Nah misalkan kayak kamu jalan kaki, terus bagaimana menanggulangi resikonya? Ya udah, kamu jalannya hati-hati, jalannya pelan-pelan, lihat langkahnya jalan kamu. Nah itu kan cara penanggulangan resikonya. Nah kalau dalam kasus contoh memasak, ya udah misalkan kamu bisa pakai sarung tangan memasak, jadi supaya nggak kena cipratan minyak. Atau kamu bisa menggunakan tangan panjang yang untuk memasak, bisa pakai juga celemek, dan seterusnya gitu loh. Itu untuk mengantisipasi resikonya yang akan terjadi. Nah demikian juga dalam hal investasi. Dari definisi kata investasi sendiri pun, investasi itu adalah berarti kita menaruh sejumlah uang pada suatu hasil yang diharapkan di masa yang akan datang. Kan berarti sesuatu yang tidak pasti juga. Sesuatu yang tidak pasti juga pasti ada resikonya. Kalau kamu bisa belajar memahami investasi dan bisa menanggulangi risikonya, niscaya saya yakin masalah finansial Anda pasti akan teratasi dan Anda akan hidup jauh lebih baik. Demikian sharing saya hari ini. Bagi Anda yang suka, tolong subscribe dan like video YouTube channel saya dan tulis komentar ya. Nah, boleh juga Anda komentar
tentang topik-topik apa yang akan mau dibahas selanjutnya. Semoga nanti saya bisa upload di video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.